Saya memulai dari pengertian buku besar ya. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, apa peran buku besar? Peran dari buku besar adalah sebagai tempat untuk mencatat perubahan posisi keuangan. Yang kedua, buku besar dapat memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan. Dan yang ketiga, buku besar sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah posting. Apakah itu posting? Posting adalah proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar. Jadi yang akan kita lakukan ini nanti adalah tahap posting, memindahkan akun dari jurnal umum ke buku besar. Disimak ya guys. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat kolom-kolom dulu untuk buku besar. Seperti apa kolom-kolomnya? Nah, di layar ada contohnya. Untuk buku besar biasanya terdiri dari kolom untuk tanggal, keterangan, kemudian referensi yang disingkat dengan ref, kemudian kolom untuk debit, kolom untuk kredit, dan kolom untuk saldo. Untuk saldo ini dibagi menjadi dua, ada saldo debit dan saldo kredit. Kemudian di pojok atas sebelah kiri ada nama akun. Kemudian di pojok atas sebelah kanan ada nomor akun. Seperti itu ya. Nah, seperti contoh ini saya sudah buatkan satu contoh, yaitu untuk kas dengan nomor akun 111. Seperti ini, lanjut aja. Total ada 11 akun yang digunakan oleh Salon Dewi Cantika dalam menyusun buku besar. Akun apa saja itu yang digunakan oleh Dewi Cantika? Yang pertama adalah nomor 111 untuk akun kas, 112 untuk piutang, 113 untuk perlengkapan, 121 untuk peralatan. Kemudian nomor 211 untuk utang usaha, nomor 311 untuk modal, dan 312 untuk prive. Kemudian nomor 411 untuk pendapatan jasa, dan nomor 511 untuk beban gaji, 512 untuk beban sewa, dan 513 untuk beban kebersihan dan keamanan. Jadi guys, sekarang siapkan lembar jawab kalian, kita kerjakan bersama-sama ya. Mari kita buat kolom-kolom untuk buku besarnya. Yang pertama yaitu kas dengan nomor 11, bentuknya seperti ini. Untuk kas dibutuhkan baris yang agak banyak ya, mungkin siapkan sekitar 11 baris karena kas lebih banyak penggunaannya. Kemudian piutang dengan nomor 112, mungkin sisihkan sekitar 2 baris lah, 2 atau 3 baris. Dan untuk perlengkapan nomor 113, cukuplah dengan 1 atau 2 baris, sama juga dengan peralatan nomor 121. Sudah? Kalian buat seperti ini. Selanjutnya kita membuat buku besar untuk utang dengan nama akun utang usaha nomor 211. Buatlah mungkin kurang lebih 3 baris utang usaha. Kemudian modal dengan nama akun modal dengan nomor 311. Kemudian prive dengan nomor akun 312. Selanjutnya kalau sudah, buatlah pendapatan jasa yaitu dengan nomor 411. Selanjutnya kita buat buku besar untuk kelompok akun beban. Yang pertama adalah akun beban gaji dengan nomor 511. Kemudian beban sewa dengan nomor 512, kemudian akun beban kebersihan dan keamanan dengan nomor 513. Dengan mempersiapkan penyusunan akun ini, kalian akan lebih mudah dalam proses mempostingnya atau memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Selesai membuat kolom-kolom, langkah kedua yaitu posting. Nah, ini dia kita posting. Tapi sebelum posting, saya ingatkan dulu ya, ini adalah jurnal umum yang ada pada Dewi Cantika. Jadi jurnal umum ini harus kalian sandingkan dengan kolom-kolom buku besar tadi, karena kalau tidak kalian sandingkan akan kesulitan dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena pada jurnal umum untuk kolom ref atau referensi ini nanti akan turut serta kalian isi dalam proses posting, sehingga jurnal umum dan buku besar ini harus disandingkan dalam mengerjakannya. Begitu ya. Lanjut. Kita mulai proses postingnya dari transaksi yang ada di halaman 1 dulu ya, di jurnal umum halaman 1, transaksi awal yaitu tanggal 1 Juli. Ada kas di sebelah debit, kita pindahkan akun kas itu ke buku besar kas juga. Lihat tandanya, nah kita pindahkan ke sini, tanggal kita isi dengan Juli 2020 sesuai dengan jurnal umumnya tanggal 1. Kemudian kolom keterangan itu kita isi dengan kejadian itu berasal dari apa, dari transaksi apa. Nah kebetulan pada tanggal 1 ini adalah kejadian setoran modal awal. Kemudian kolom referensi ini diisi dengan halaman jurnal umum. Nah ini adalah halaman 1, maka kita isi JU01, artinya adalah jurnal umum dari halaman 1. Kemudian karena kas ini ada di sebelah debit, kita tulis di sebelah debit 20 juta, kreditnya kita strip, dan saldo normal untuk kas adalah debit. Kita tulis juga di sebelah debit 20 juta, saldo untuk yang kredit kita strip. Setelah itu kalian lihat kas itu adalah nomor akunnya 111 ya. Kemudian pindahkan angka 11 itu ke kolom referensi jurnal umum. Lihat. Nah, panahnya di situ kamu tulis sekarang di jurnal umumnya 111 yang menandakan bahwa kas sudah kamu posting ke buku besar. Jadi nulis referensi itu kalau sudah diposting ya guys. Kalau belum diposting jangan ditulis dulu. Selanjutnya yaitu modal, ada di sebelah kredit. Kita pindahkan juga ke modal, ke buku besar modal. Nah,
kita tulis Juli 2020 sama tanggal 1, keterangan sama, karena kejadiannya sama, yaitu setoran modal awal referensi JU01. Nah, karena modal ini ada di sebelah kredit, ya kita tulis di sebelah kredit sebesar 20 juta, maka saldonya juga ada di sebelah kredit 20 juta. Kemudian jangan lupa setelah itu kalian lihat, modal itu nomor akunnya 311. Kita tulis 311 di jurnal umum, kolom referensi 311. Nah, menandakan bahwa modal sudah kita posting ke buku besar. Transaksi selanjutnya yang kita posting adalah tanggal 3. Yang pertama ada akun kas di sebelah debit 10 juta. Kita pindahkan itu ke buku besar kas. Nah, kita pindahkan di bawah tanggal 1. Langsung kita tulis tanggalnya, tanggal 3. Bulannya karena sudah kita tulis tadi. Kegiatan ini adalah kegiatan penerimaan kredit atau pinjaman. Kemudian referensi masih sama dari jurnal umum halaman 1, JU01. Dan kita isi di kolom debit 10 juta karena kas ada di sebelah debit. Kreditnya kita strip, kemudian saldo. Nah, saldo ini kita jumlahkan dari saldo terakhir kas. Saldo terakhir kas tadi kan 20 juta ya. Kemudian kita tambah 10 juta, posisinya sama debit dengan debit, maka kita jumlahkan 20 juta ditambah 10 juta hasilnya adalah 30 juta. Di sebelah debit, posisi kredit masih strip. Kemudian setelah itu jangan lupa kita lihat nomor akun untuk K111. Kita pindahkan angka ini ke jurnal umum. Nah, kita pindahkan baru kita tulis angkanya 111. Sekali lagi saya ingatkan, kolom referensi di jurnal umum itu ditulis kalau sudah melakukan proses posting ya. Jadi itu sebagai penanda bahwa akun tersebut sudah kamu pindahkan ke buku besar. Selanjutnya ada akun utang usaha. Kita pindahkan akun utang usaha di buku besar utang usaha. Nah, di sini kita tulis dulu bulan dan tahunnya Juli 2020, tanggal 3, keterangannya sama, penerimaan kredit referensi JU01. Karena utang usaha di jurnal umum itu sebelah kredit, maka debitnya kita strip, kredit kita isi 10 juta. Sehingga saldo utang ada di sebelah kredit 10 juta. Setelah itu, seperti biasa kita lihat nomor akunnya 211. Kita pindahkan ke kolom referensi yang ada di jurnal umum. Kita tulis 211. Bisa kan? Gampang ya? Selanjutnya, kita posting transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 5, ada akun perlengkapan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Kita mulai dari posting yang kas dulu aja ya. Jadi nggak apa-apa kita posting dari yang kredit. Yang penting itu dalam proses posting itu, setelah kita selesai posting, jangan lupa menulis di referensi, nomor akun di referensi. Hal ini akan membantu kita untuk menyeleksi mana akun yang sudah kita posting dan yang belum kita posting. Kita mulai dulu posting kas. Di sebelah kredit, tanggal 5, kita tulis tanggal 5, keterangan adalah membeli perlengkapan. Kegiatan ini adalah pembelian perlengkapan tunai, referensi JU01, maka debitnya kita strip karena kas ada di posisi kredit. Kreditnya kita tulis 4 juta. Saldo, perhatikan untuk kolom saldo, karena saldo kas itu di sebelah debit 30 juta, saldo akhirnya ya, saldo akhir untuk kas semula itu 30 juta. Kemudian kita kredit 4 juta, berarti itu kita kurangkan. Maka saldo kas yang semula 30 juta, kita kurangi 4 juta, maka saldo kas sekarang menjadi 26 juta. Masih di posisi debit ya, karena debit lebih besar daripada kredit. Kreditnya kita strip, setelah itu kita lihat nomor akunnya 111, kita pindahkan ke jurnal umum di kolom referensi yang sejajar dengan kas. Setelah itu perlengkapan kita posting di perlengkapan Juli 2020, tanggal 5, keterangan masih sama, membeli perlengkapan, referensi JU01, karena perlengkapan di sebelah debit, kita tulis juga di sebelah debit. Kredit strip, saldo di sebelah debit, saldo untuk kredit kita strip. Nomornya kita lihat 112, kita pindahkan ke referensi di jurnal umum. Nah, di sini kita tulis 112. Selesai posting transaksi tanggal 5, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Posting selanjutnya yaitu tanggal 7 ada prefer dan kas. Kita mulai dulu dari kas, nggak apa-apa. Tanggal 7, ini adalah pengambilan pribadi, referensi JU01, kas ada di posisi kredit. Jadi debitnya kita strip, kredit kita isi 2 juta. Karena saldo kas ada di sebelah debit dan tadi kita mengisi kolom kredit, maka kita kurangkan. Oke. Saldo akhir kas adalah 26 juta, kita kurangi dengan 2 juta, maka hasilnya adalah 24 juta. Itu saldo kas untuk sekarang ini ya. Kreditnya kita strip, kita lihat angkanya 111, kita pindahkan ke kolom referensi, jurnal umum, sejajar dengan kas, kita tulis 111. Selanjutnya kita posting prefer. Perhatikan prefer kita posting ke buku besar prefer. Kita tulis tanggalnya Juli 2020, tanggal 7, keterangan pengambilan pribadi, referensi JU01, karena prefer ada di sebelah debit, kita nulisnya ada di sebelah debit juga, kreditnya kita strip, saldonya ada di sebelah debit, kredit kita strip. Kemudian jangan lupa lihat nomor prefer, nomor akunnya 312, kita pindahkan 312 ini ke jurnal umum, kolom referensi. Nah, setara dengan prefer, kita tulis 312. Selesai memposting tanggal 7, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 9, ada beban gaji dan kas.
Kita pindahkan dulu yang kas dulu ya, yang kas dulu aja. Nah, kita pindahkan tanggal 9, ini kejadiannya adalah membayar gaji. Referensi masih JU01, kas di sebelah kredit, maka debitnya kita strip, kredit kita isi 2.500.000. Saldonya ditambah apa dikurang ayo? Dikurangkan. 24 juta dikurangkan dengan 2.500.000. Saldo kas di sebelah debit, tadi ngisinya di sebelah kredit, maka sekarang kita kurangkan. 24 juta dikurangi 2.500.000 hasilnya adalah 21.500.000. Gitu ya. Kemudian kita lihat nomornya untuk K111 kita pindahkan ke referensi. Nah, di sini kita tulis 111. Selanjutnya ada beban gaji. Kita pindahkan, kita posting beban gaji ke buku besar beban gaji. Nah, kalian cari buku besar beban gaji, tanggal kita tulis Juli 2020. Tanggal 9 keterangan membayar gaji, referensi JU01. Karena beban gaji di sebelah debit ya ditulis di sebelah debit 2.500.000. Kreditnya kita strip, saldonya ada di sebelah debit 2.500.000 rupiah. Kemudian kreditnya kita strip. Jangan lupa lihat nomor akun beban gaji 511, kita pindahkan ke referensi yang ada di jurnal umum. Nah, di sini kita tulis 511 sebagai penanda bahwa beban gaji itu sudah kita posting. Selanjutnya yaitu posting tanggal 11, ada kas di sebelah debit dan pendapatan jasa sebelah kredit. Kita mulai dari kas sebelah debit, kita posting di bawah tanggal 9. Kita tulis tanggal 11, ini adalah kegiatan menerima pendapatan. Referensi JU01, kas di sebelah debit, maka debit yang kita isi 5 juta. Kreditnya kita strip, nah saldonya, karena saldo kas ada di sebelah debit dan tadi kita mengisi sebelah debit, maka ditambahkan. 21.500.000 ditambah 5 juta, hasilnya adalah 26.500.000. Jangan lupa kita lihat nomor akun untuk kas 111, kita pindahkan ke jurnal umum referensi untuk kas, kita tulis 111. Setelah itu pendapatan jasa, kita pindahkan pendapatan jasa. Nah, di buku besar pendapatan jasa kita tulis Juli 2020, tanggal 11, kegiatan menerima pendapatan. Referensi diisi dengan JU01, karena pendapatan di sebelah kredit, maka debitnya strip, kreditnya 5 juta. Saldonya di sebelah kredit 5 juta. Nomor akun pendapatan 411 kita pindahkan ke referensi 411. Transaksi selanjutnya yang kita posting adalah tanggal 13, ada peralatan di sebelah debit dan kas serta utang di sebelah kredit. Kita mulai dari kas dulu ya. Kas kita pindahkan, kita tulis tanggal 13, kegiatan ini adalah kegiatan membeli peralatan. Masih dari jurnal umum halaman 1, kas sebelah kredit, maka debitnya kita strip, kasnya kita isi 1 juta, maka saldonya dikurangkan. Oke, masih ingat ya? Sehingga sekarang saldo akhir kas menjadi 25.500.000 rupiah. Kita lihat nomor akun kas 111, kita pindahkan ke jurnal umum bagian referensi, kita isi sejajar dengan kas 111. Selanjutnya kita posting peralatan. Nah, kita tulis di sini Juli 2020 tanggal 13, keterangan membeli peralatan, referensi JU01, di sebelah debit kita isi 5 juta, kreditnya strip, saldonya ada di sebelah debit 5 juta. Kreditnya strip, kemudian seperti biasa kita lihat nomor akunnya 121, ini kita pindahkan ke referensi yang ada di jurnal umum. Sejajar dengan peralatan kita isi 121. Setelah itu kita pindahkan utang usaha. Nah, ke utang usaha di bawah tanggal 3, kita isi dengan tanggal 13, keterangan membeli peralatan. Referensi JU01, kita isi di bagian kredit ya, karena utang usaha sebelah kredit 4 juta. Oleh karena itu, karena saldo utang usaha ada di sebelah kredit, dan tadi kita mengisi di kolom kredit juga, maka saldonya kita tambahkan. 10 juta ditambah 4 juta, hasilnya adalah 14 juta di kolom kredit. Setelah itu kita lihat nomor akunnya 211, kita pindahkan 211 ini ke kolom referensi yang ada di jurnal umum, sejajar dengan utang usaha kita isi 211. Guys, ternyata jurnal umum halaman 1 udah selesai kita posting semua ya. Kita lihat tampilannya di referensinya ini udah penuh, ada tulisan nama akunnya. Jadi tampilan kalian seperti ini nggak yang halaman 1? Jadi ini menandakan bahwa halaman 1 sudah kita posting, kalau referensi sudah terisi dengan nomor akun. Kita lanjut sekarang memposting jurnal umum yang halaman 2, oke? Kita mulai posting jurnal umum yang halaman 2, yaitu transaksi tanggal 15, ada utang usaha di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Kita mulai dari memposting utang usaha dulu. Kita pindahkan ini di buku besarnya, kita tulis tanggal 15. Kegiatan ini adalah mengembalikan pinjaman. Referensi kita tulis JU02, jurnal umum halaman 2. Oke, betul sekali. Nah, karena utang usaha ada di sebelah debit, maka kita tulis di sebelah debit sebesar 3 juta. Maka kolom kredit kita strip, saldonya bagaimana dengan saldo? Kalian lihat saldo untuk utang usaha adalah sebelah kredit 14 juta. Dan sekarang atau tadi kalian nulis di sebelah debit 3 juta. Sehingga sekarang saldo untuk utang usaha masih di sebelah kredit tapi sebesar 11 juta. Seperti itu ya. Dikurangkan 14 juta dikurangi 3 juta, hasilnya adalah 11 juta. Setelah itu kalian lihat nomornya yaitu 211, kalian pindahkan ke referensi jurnal umum, kolom referensi kalian tulis 211.
Setelah itu kita pindahkan kas, masih di tanggal yang sama, tanggal 15, kita pindahkan kas di buku besarnya, kita tulis tanggal 15, keterangan mengembalikan pinjaman, referensi JU02. Kemudian debitnya kita strip, kreditnya kita isi 3 juta. Maka saldonya diapakan ya guys? Dikurangi, betul sekali. 25.500.000 kita kurangkan dengan 3 juta. Hasilnya adalah 22.500.000. Saldo yang bagian kredit kita strip. Jangan lupa lihat nomor akunnya, yaitu 111, kita pindahkan ke referensi, kolom referensi pada jurnal umum. Kita tulis yang sejajar dengan kas. Kita tulis 111. Lanjut ke nomor